Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melanjutkan kajian kita, pembacaan dan penjelasan kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibni Idris karya Sayyid Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala, di mana di kajian yang lalu kita telah memasuki dan menjelaskan sedikit mengenai pembahasan yang berkaitan dengan hukum mengusap sepatu atau khuf Jadi dalam bahasa Arab itu dikenal salah satu jenis alas kaki yang dikenakan di kaki itu namanya adalah khuf Dan yang dimana khuf ini secara spesifik memiliki keterkaitan dengan hukum tertentu yang para fuqaha menjabarkannya di dalam kitab-kitab mereka, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri di dalam kitab ini, di mana beliau rahimahullah mengatakan, yajuzu mashu syai'in min zahiri a'lal khuffain. Diperbolehkan, artinya diizinkan, bukan artinya ditekankan, akan tetapi hanya sekedar diizinkan dan diperbolehkan Mashu syai'in, mengusap sebagian, atau dalam artian tidak harus secara keseluruhan merata daripada bagian atas khuf, atas sepatu. Ini adalah yang wajibnya. Artinya minimalnya, walau tentu kita diharuskan untuk mengusap seluruh bagian atas yang sejajar dengan tempat yang wajib untuk kita cuci ketika mencuci kaki. Itu dari mana? Dari ujung jari kaki sampai ke mana? Ke mata kaki. Nah, itu harus bagian atasnya untuk diusap semuanya, bukan berarti harus diratakan semuanya. Ini kadar minimalnya. Tetapi cara yang afdolnya di dalam mengusap bagian atas itu adalah dengan apa? Menaruh seluruh tangan kita seperti ini, merenggangkan sedikit jari jemari kita, lalu ditarik dari ujung jari kaki kita ke atas sampai kemana? Ke arah mata kaki. Dan yang paling afdolnya lagi adalah dengan menggabungkan antara mengusap yang atas dengan mengusap yang bawah. Walaupun yang wajibnya itu adalah mengusap bagian atas, tetapi yang afdolnya, cara yang paling lebih sempurna lagi adalah menggabungkan dengan mengusap bagian atas dengan bagian bawah. Tentu jangan bertanya nanti, Ustadz, ada perkataan Sayyidina Ali, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lah." Kalau sekiranya agama itu pakai akal, pasti yang diusap itu adalah bagian bawahnya, bukan bagian atas. Tentu hadis ini atau riwayat ini, perkataan ini tidak menunjukkan akan pelarangan mengusap bagian bawah. Tetapi di sini Sayyidina Ali menjelaskan bahwasannya yang diwajibkan itu adalah mengusap bagian atasnya. Bukan berarti melarang untuk mengusap juga bagian yang bawah. Nah, adapun tata caranya para ulama menjelaskan, bila kita mengusap kaki kanan, kan tentu mulai dari mana? Kaki kanan. Ya, kita menaruh kaki kanan kita di atas kaki, bagian punggung kaki kanan kita. Ini misalnya nih kaki ini jarinya.
ini apa? Tumit ya. Nah, jadi yang kaki kanan kita di sini dan tangan kiri kita di tumitnya. Di tumit. Ya. Jadi begitu berbarengan ketika kita mengusapkan tangan kanan kita di atas punggung kaki kita juga mengusapkan dari tumit dari tumit sampai menuju kemana? Ke jari di bawah telapak kaki kita. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, gitu. Ya. Seperti itu bentuk cara afdolnya di dalam apa? Mengusap khuf. Nah, beliau rahimahullahu taala mengatakan badalan min ghaslir rijlain, ya. Sebelum ke situ, dalil yang menunjukkan bahwasannya disunahkan juga untuk mengusap bawahnya adalah hadis yang dikeluarkan Imam Al-Baihaqi bahwasannya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma annahu kana yamsahu 'alal khuffi wa asfalah. Abdullah bin Umar itu mengusap bagian atas khuf dan bagian bawahnya. Ya. Tentu hadis ini bukan hadis maksud dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ini adalah perbuatan siapa? Abdullah bin Umar. Dan nggak mungkin Abdullah bin Umar bikin-bikin sendiri. Pasti beliau apa? Mendapatkan atau mencontoh dari siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, walaupun sanad hadis ini, riwayat ini, ya, dikritik karena ada rawinya yang dinilai lemah, ya. Tetapi di dalam riwayat Muwatta Ibnu Syihab Az-Zuhri diriwayatkan juga melakukan hal yang sama. Ini menunjukkan akan apa? Akan adanya asal, maksudnya sumbernya, ya, dari Nabi Muhammad SAW untuk mengusap bagian atas dan bagian bawah khufnya. Nah, beliau rahimahullah ta'ala tadi sebagaimana sudah dibacakan, badalan sebagai pengganti min ghaslir rijlaini, sebagai pengganti mencuci kaki fil wudu, di dalam wudu. Artinya mengusap sepatu ini sebagai pengganti mencuci kaki ketika kita berwudu. Adapun di saat kita mandi janabah, ya, itu kita tidak diperbolehkan mengganti mencuci kaki kita dengan apa? Mengusap di atas sepatu atau khuf yang kita kenakan. Ya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW bahwasannya beliau menyuruh kami para sahabat ketika kami sedang dalam safar untuk mengusap di atas khuf sepatu kami selama 3 hari 3 malam. Kecuali kami dalam kondisi janabah. Artinya kami diperintahkan untuk apa? Ketika janabah harus kita mandi, melepaskan khuf yang kita kenakan untuk mandi agar kaki kita juga ikut dicuci bersama seluruh anggota badan yang wajib untuk dicuci. Baik. Di sini beliau rahimahullah yauman walailatan, selama 1 hari 1 malam. Jadi 1 kali 24 jam lil muqim. Nah, ini udah jelaskan ya. Bukan hanya sekedar lil muqim, tapi apa saja orang yang melakukan safar tapi bukan safar yang jauh. Ya. Jadi safar 80 kilo kurang dari 80 kilo tetap ya batas waktunya dia diperbolehkan untuk mengusap khuf ini, ya. Atau dalam artian batas waktu berlakunya usapan khufnya ini, usapan sepatunya ini 1 kali 24 jam. Adapun musafir, jadi tadi 1 hari orang mukim, orang yang safarnya dekat, dan 1 lagi orang yang safarnya jauh, tapi safarnya dalam rangka tujuan bermaksiat. Jadi misalnya dia, nasallahu alaihi, misalnya dia untuk minum khamr misalnya, atau dia mau merampas harta seorang muslim atau seorang lain yang tanpa hak caranya. Dia pergi jauh, misalnya ke kota mana yang entah di Jawa Barat atau di mana, pokoknya jauh lah, ya, lebih dari 80 kilo jarak dari rumahnya, 80 kilo lah lebih. Maka dia tidak boleh mengambil rukhsah jangka waktu mengusap di atas sepatunya itu 3 kali 24 jam, 72 jam. Tapi dia masa berlakunya hanya kapan? 1 kali 24 jam. Adapun bagi musafir
yang safarnya jauh dan safarnya untuk tujuan yang dimubahkan di dalam syariat. Tujuan yang dimubahkan ya, selama bukan yang diharamkan ya, selama bukan yang diharamkan. Artinya kalau tujuannya makruh nggak apa-apa ya. Salasata ayyamin bilayaliha lil musafir ya, 3 kali 24 jam. Artinya totalnya berapa? 72 jam. Oke. Nah ini kan kita udah jelasin semua nih di kajian yang lalu. Pertanyaannya, kapan nih mulai dihitungnya nih jamnya? Apakah sejak kita memakai khufnya ya, atau sejak kita mengusapnya, atau kapan? Beliau menjelaskan watabtadi'ul muddatu ya, waktunya itu ya, perhitungan waktunya itu dimulai kapan? Minintiha'il hadathi, sejak berakhirnya hadas, ba'dal lubsi, setelah mengenakan sepatu. Jadi ketika kita sudah mengenakan sepatu ya, itu belum dimulai waktunya. Tetapi ketika kita sudah berhadas dan selesai hadasnya. Selesai hadas itu maksudnya, Ustaz, kok ada selesai hadas itu maksudnya bagaimana? Gini. Hadas itu apa? Sebabnya karena apa? Hadas itu mengakibat apa? Kita harus wudu kan? Bener ya? Hadas kecil nih kita bicaranya ya. Kan hadas besar udah nggak mungkin kan? Karena pengganti mengusap sepatu ini pengganti wudu. Oke. Di antara hadas kecil itu kan kita udah belajar apaan saja? Apa? Buang air kecil, buang air besar ya. Dan di antaranya tidur tapi dengan posisi yang bukan posisi duduk, sehingga maaf bokongnya itu menempel secara keseluruhan di atas tempat dia duduk. Artinya kalau misalnya gini, dia jam berapa sekarang? Sekarang jam 8. Jam 9 dia tidur ya. Lalu dia terbangun misalnya jam 3 pagi. Dia makainya jam berapa? Jam 8. Dia mulai tidur jam berapa? Jam 9. Bangun jam 3 pagi. Mulai kapan perhitungan waktunya? Hah? Jam 3. Ada lagi yang mau jawab? Nggak ada yang mau jawab. Benar, jam 3 pagi permulaannya. Karena kenapa? Hadasnya orang tersebut selesai kapan? Sejak dia terbangun dari tidurnya. Jelas ya? Ketika misalnya maaf buang air ya, buang airnya agak susah gitu ya. Begitu dia selesai ya, begitu dia selesai baru misalnya dia butuh menyelesaikan buang airnya misalnya 10 menit ya. Maka misalnya dia mulai buang air jam berapa? Jam 9. Baru benar-benar selesai jam 9 lewat 10. Maka dia terhitungnya kapan? Dari 9 lewat 10. Tinggal dikalikan, tinggal dihitung 24 jamnya dari 21 lewat 10 menit. Tinggal dikali 3 bila dia seorang musafir. Bisa dipahami di sini? Alhamdulillah. Jadi bukan dari memulai memakai sepatunya ya. Bukan dari mulai memakai sepatunya. Tapi sejak apa? Setelah berhadas, setelah memakai sepatu. Setelah berhadas, setelah memakai sepatu. Ya. Baik. Sekarang pertanyaannya, apakah semua jenis sepatu ini diperbolehkan untuk kita mengusap di atasnya menjadi pengganti mencuci kaki kita ketika kita berwudu? Ya, nggak semuanya. Maka dari itu ada kriterianya. Beliau menjelaskan setelahnya. Lakin akan tetapi ushtaratu, disyaratkan li jawazil mashi, untuk diperbolehkan kita mengusap ya di atas sepatu kita itu syurutun sab'ah, ada 7 syarat. Jadi kalau salah satu di antara 7 syarat ini tidak terpenuhi, kita tidak diperbolehkan mengusap di atas sepatu yang kita kenakan dikarenakan syaratnya tidak dipenuhi. Artinya apa? Kita harus ketika mau berwudu apa? Mencopot sepatunya, kita cuci kaki kita. Oke. Yang pertama, an yulbasal khuffani
untuk dipakai, dikenakan dua sepatu tersebut ala taharatin kamilah, setelah kita bersuci secara sempurna. Artinya begini, bila ada seseorang yang mau mengenakan khuf, dia dalam kondisi berhadas besar, dia disyaratkan harus apa? Mandi terlebih dahulu. Bila dia dalam kondisi hadas kecil, dia disyaratkan untuk apa? Wudu terlebih dahulu. Lihat, beliau mengatakan ala taharatin kamilatin, setelah taharahnya secara sempurna. Maksudnya bagaimana? Bila ada orang dia wudu, cuci kakinya, dia pakai cuci kaki kanannya, dia pakai kaki kanannya khuf, ya. Lalu cuci kaki kirinya, lalu dia kena dalam kondisi mencuci kaki kiri itu dalam kondisi kaki kanannya sudah mengenakan sepatu. Lalu dia masukkan. Apakah sah seperti itu? Enggak, karena dia mengenakan kaki kanannya sepatunya sebelum menyelesaikan kaki kirinya. Artinya belum selesai secara sempurna. Tolak ukurnya dikatakan dia harus mengulang kalau tumitnya udah masuk ke sepatunya. Bisa dipahami ya? Jadi kalau misalnya dia saat dia memasukkan kakinya, jinjit gitu, lalu dia cuci kakinya yang kiri, bisa. Artinya dia belum memasukkan kakinya secara keseluruhan ke dalam sepatu yang dia kenakan. Bisa dipahami ya? Nah, hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza tatahhara", ketika dia bila sudah melakukan taharah, falabisa khufaihi, lalu dia apa? Mengenakan dua sepatunya. An yamsaha alaihi, baru dia diperbolehkan untuk mengusap di atasnya. Oke, jadi syarat yang pertama apa? Kita mengenakan sepatunya setelah kita menyelesaikan taharah secara sempurna, secara keseluruhan. Oke. Syarat yang kedua adalah apa? An yakuna qawiyaini. Bahan yang sepatu yang dipakai itu kuat, kokoh. Artinya apa? Bisa bertahan untuk kita kenakan selama kita membutuhkannya. Bila kita dalam kondisi mukim, sepatu itu bisa kuat dipakai selama 1 hari 1 malam. Bila kita mengenakan sepatu itu untuk dalam kondisi bersafar, bisa kita kenakan selama apa? 3 kali 24 jam. Artinya 72 jam. Oke. Pertanyaannya, pakai kaos kaki bisa nggak? Kaos kaki bisa Bapak buat jalan? Nggak bisa. Ya. Artinya kaos kaki ini tidak bisa disamakan hukumnya dengan khuf. Karena kenapa? Kondisi bahan yang dibuat dari yang dibuat untuk menjadi kaos kaki itu tidak dikatakan kuat dia untuk kita pakai dalam melakukan aktivitas keseharian kita, baik dalam kondisi mukim ataupun bersafar. Bisa dipahami ya? Nah, kenapa harus begini? Karena memang zaman Nabi, jadi kan gini, ketika kita berbicara suatu rukhsah keringanan, kita harus menyamakan ya sesuai dengan apa yang Rasulullah berikan rukhsahnya. Jadi zaman Rasulullah khufnya itu ya dari kulit, pokoknya dari bahan apapun yang terhitung kuat bisa dipakai untuk orang beraktivitas, baik dia dalam kondisi mukim ataupun bersafar. Rasulullah memberikan izin untuk khuf, maka hukumnya harus disamakan dengan yang datang berikutnya, ya. Baik. Lalu yang selanjutnya adalah wa an yakuna mani'aini linufudhil ma. Dia harus dengan terbuat dari bahan yang menghalangi air untuk bisa masuk rembes ke dalam kaki. Min ghairil kharzi, kecuali dari area tempat talinya, jahitan tempat talinya. Iya kan, nanti kalau biasa pakai sepatu suka ada tali di atas ya kan. Nah, kalau misalnya di saat kita mengusap itu lalu tiba-tiba ada semacam air yang merembes,
Kalau misalnya dia berasal dari area tempat tali itu ditaruh, itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dari arah sampingnya, kan kita melebarkan tangan gini kan, toto dari area jempol ini terasa apa? Air ini basah sini. Nah ini berarti menunjukkan apa? Ada yang bolong. Tapi kalau bolongnya sekedar robekan sedikit saja, tanpa bolongnya itu menyebabkan air itu bisa merembes ke dalam, itu nggak masalah. Seperti koyak-koyak sedikit tuh, biasanya kan kulit suka agak begitu kan. Nah itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya koyaknya itu sampai merembes ke dalam air, selain di tempat-tempat yang apa? Menaruh tali sepatu itu baru tidak diperbolehkan. Baik, itu syarat yang keberapa? Hah? Ketiga apa yang keempat? Hah? Ketiga apa empat? Ketiga. Baik. Lalu yang selanjutnya wa an yakuna satiraini li mahallil fardhi. Dia harus menutupi, khufnya itu modelnya ya, secara umum desainnya itu menutupi seluruh area kaki yang wajib untuk dicuci. Ya. Yang wajib untuk dicuci. Minal jawanibi wal asfal, dari bagian samping atau bagian bawah. Berarti bagian atas nggak wajib. Bagian atas tidak wajib untuk ditutup? Enggak wajib. Artinya maksudnya gimana? Selama khuf itu kokoh menutupi, misalnya ada di sela-selanya kita dari atas tuh ngelihat, itu dianggap atau tidak mengapa, tidak masalah. Makna menutupi di sini bukan menutupi dari pandangan mata. Bukan dari apa? Pandangan mata. Maknanya menutupi agar air tidak bisa masuk. Ya. Jadi kalau misalnya nanti ada tren misalnya sepatu dibuat warnanya dari bahan yang transparan, bisa kelihatan kaki orang yang makainya. Itu nggak apa-apa. Ya. Kan sekarang udah Masya Allah nih macam-macam model sepatu kan. Misalnya nanti ada tren begitu. Pakai sepatu kelihatan kaos kakinya. Jadi dia bisa bikin idenya tuh corak sepatunya itu bisa ganti-ganti sesuai dengan kaos kaki yang dia kenakan. Bisa gitu kan? Nah, jadi kalau dia pakai itu kelihatan nih kakinya gitu. Atau kalau mau warna natural ya kan? Artinya apa? Nggak pakai kaos kaki. Nah, itu dia tidak masalah. Naam. Baik. Lalu yang keberapa sekarang? Kelima. An la yahsula lilabisiha hadathun akbar. Ketika orang yang mengenakannya itu tidak dalam kondisi berhadas besar. Artinya kalau dia berhadas besar, dia diharuskan apa? Mandi janabah. Ya. Wa an la yadhharu syai'un min mahallil fard, tidak tersingkap sebagian saja dari bagian yang diharuskan untuk dicuci. Maksudnya bagaimana? Jadi ya, ini kurang lebih ya kaki orang ya. Ya kurang lebih lah. Saya nggak tahu gimana. Nah, ini mata kaki. Kan harus ditutupi sampai sini ya. Nah. Lalu di sini ada talinya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kondisi seperti ini nih, ini menutupi seluruh bagian yang wajib untuk dicuci, ya. Dan tidak ada robekan yang mengakibatkan bila air disiramkan ke situ menjadi merembes ke dalam, kecuali dari bagian ini ya. Bagian yang tali. Nah, tapi kalau misalnya di sini nih robek. Nah, robek sampai terlihat loh ya. Bukan robek dalam artian cuman robek bagian luarnya saja. Kalau robek bagian luarnya tidak masalah. Atau misalnya begini, yang di sini di luar, yang di sini di dalam. Sini di luar, di dalam, kan nggak sini kan? Kalau sejajar artinya langsung terlihat. Nah,
ini tidak masalah. Nah, kayak ini yang menjadi masalah. Yang seperti ini menjadi masalah. Artinya apa? Harus kita tidak diperbolehkan kita mengusap di atas khuf. Tapi apa, kita harus mencopotnya atau menambalnya terlebih dahulu, baru kita bisa apa? Mengusap di atas khuf yang atau sepatu yang kita pakai dan kenakan. Baik. Lalu yang keberapa sekarang? Ketujuh, ya. Wa an la tanhalal ura, dan tidak talinya itu terlepas, mudah terurai. Artinya talinya itu kalau diikatkan itu, khufnya ketika diikat itu tidak mudah apa? Terbuka. Ya, jadi kokoh khufnya, ya. Baik. Nah, ini yang ketiga, tiga terakhir dari 7 syarat itu bisa diambil kesimpulan tentang apa? Tentang pembatal mengusap khuf. Artinya apa? Ketika orang yang mengenakannya berhadas besar, artinya dia harus mencopotnya. Lalu yang kedua apa? Robek sampai tersingkap sebagian dari apa? Yang harus dicuci itu. Artinya dia harus melepaskan khuf yang dia kenakan untuk mencuci kakinya. Yang ketiga apa? Khufnya itu tersingkap, terlepas talinya sehingga apa? Terbuka. Tidak menutupi bagian kaki yang harus wajib untuk dicuci. Sama satu lagi pembatal khuf itu apa? Habis waktunya. Habis waktunya. Jelas ya? Baik. Sekarang tadi kan kita sudah tahu mulai perhitungan waktunya itu sejak apa? Selesainya hadas. Sekarang penetapannya, waktunya ini sebagai waktu safar atau waktu mukim. Itu bagaimana? Jadi ini gini. Kan tadi sudah disebutkan kan, mulai perhitungan waktunya itu, baik terlepas dari 1 kali 24 jam atau 3 kali 24, terlepas dari itu. Kita bicara permulaan perhitungannya. Sejak selesainya hadas. Tapi penetapan ini dihitung sebagai 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam, itu tolak ukurnya patokannya apa? Dari apa? Memulai. Enggak, tadi kan sudah disebutkan. Kalau ininya dari apa? Mulai apa? Mulai pertama kali dia melakukan mengusapnya. Iya, betul. Bisa dipahami? Misalnya gini. Jadi bisa diambil kesimpulan seperti ini. Kalau orang tadi jam 8 mengenakan khuf, lalu dia berhadas jam 9. Dia nggak wudhu tuh, belum wudhu tuh. Jam 10 dia safar. Di luar kota, bisa dari Jakarta, di Bekasi, dia sudah mengusap khufnya. Berarti perhitungan waktunya dimulai dari jam berapa? Lupa dia. Kayak lagi. Ini agak ini nih. Ini harus agak jeli nih, ya. Jam 8. Oke, jam 8 memakai sepatu ya. Atau khuf. Oke. Selesai hadas. Apapun penyebabnya ya. Oke. Safar plus berwudu di tengah Oke. Masalah kita dibagi ini dua. Patokan permulaan perhitungan waktunya ya.
permulaan perhitungan waktu, dan yang kedua apa? Penetapan jenis waktunya. Apakah waktu mukim atau musafir? Betul nggak? Hah? Kan beda waktunya kan? Mukim 1 kali 24, mukim 3 kali 24 jam. Oke, kita sudah tahu mulai perhitungannya saat setelah selesai hadas. Adapun ini waktunya dihitung sebagai 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam. Tadi dijawab betul loh. Sejak mulai diusap. Artinya orang yang ini nih jam 8 dia pakai khuf. Jam 9 dia selesai hadas. Berarti sudah mulai dihitung kan? Oke. Jam 10 dia safar terus plus berwudu. Di tengah safar. Oke. Jadi dia punya waktunya berapa lama? 3 hari. 3 hari. Dari jam? Salah, dari jam 9. Selesai hadas. Dari selesai hadas. Baik ya. Jadi dari jam 9 hari ketiga sudah selesai. Dia harus apa? Oke, buka sepatu. Apa yang dilakukan sama dia? Masalah baru lagi. Dibagi 2. Kalau kondisinya dia belum berwudu nih, maksudnya dalam kondisi batal, maka dia lepaskan, dia berwudu secara sempurna. Tapi kalau misalnya dia sudah berwudu, tapi wudunya mengusap khuf doang kan, dia pas mau sholat waktunya udah habis, berarti nggak boleh dia sholat di atas khuf kan? Apa yang dilakukan oleh dia? Hah? Iya, cuman bilas kakinya saja. Jelas ya? Dibagi 2. Kalau waktu habis dilihat kondisi dia apa? Batal atau tidak. Kalau batal, dia lepas, dia wudhu dari awal. Kalau kondisinya dia batal saat megang atau selesai waktunya dalam kondisi megang wudhu, dia apa? Cukup dia mencuci kaki saja. Alhamdulillah. Bisa dipahami? Alhamdulillah. 3 hari lagi ke depannya kalau masih safar. Iya, masih 3 hari lagi. Nah, sekarang ada masalah baru lagi. Apa? Mulai ya udah deh, moga-moga paham deh. Kita tahu kan, mulai perhitungan waktunya, menetapkan jenis waktunya kan dilihat di mana dia mengusap. Betul ya? Sekarang posisinya begini. Jam 9 dia berhadas, selesai hadas dia langsung wudu. Jam 10 dia safar. Berarti berapa lama dia batas waktunya? 1 kali 24 jam. Oke. Baik. Di tengah safar, ini dalam kondisi safar, jam 8 nih dia. Bisa dipahami ya? Jam 8, jam 9 jam 8 dia pakai khuf, jam 9 dia berhadas, lalu dia mengusap sepatu, jam 10 dia sampai. Oke. Di batas waktunya 1 kali 24 jam apa 3 kali 24 jam? Hah? Oke, yang jawab 1 kali 24 jam angkat tangan. Sampai mana nih? Sampai rumahnya, sampai pulang rumah. Dia kan safar jam 8. Lagi di safar, pakai sepatu. Jam 9 dia berhadas plus wudu. Jam 10 dia udah pulang. Selesainya jam 9 besok kalau dia sampai rumah. Ya, yang bilang 1 kali 24 jam siapa? Angkat tangan. Yang 3 kali 24 jam?
Yang benar 1 kali 24 jam. Karena kenapa? Hukum asalnya orang ada di mana? Mukim, bukan berada dalam kondisi safar. Jadi hukum asal itu lebih dikedepankan. Alhamdulillah ada yang ngingetin. Tadi siapa tuh yang ngingetinan itu? Hah? Barakallahu fiik. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan mengenai khuf aja? Yang tadi Anda jelaskan ada yang paham nggak? Cuman khuf aja. Mengenai khuf ya, jangan tanya yang lain. Iya, oke. Itu berlaku nggak buat orang yang kerja di luar negeri atau gimana enggak? Hah? Berlaku nggak buat orang yang kerja di luar negeri? Kayak kerja di mana? Di mana itu? Di Australia gitu. Oh iya, dia berlaku. Iya. Berlaku. Bukannya mereka Kenapa? Mereka dihukumin di luar Ustaz. Iya. Nah itu makanya ini maksudnya dibolehkan nggak hukum ini? Nah berlaku ini kan baik yang 1 kali 24 jam maupun 3 kali 24 jam. Kalau misalnya dia di luar negeri, misalnya dia tinggal di Australia di daerah Sydney, maka dia 1 kali 24 jam ketika berada di mana? Di Sydney. Nanti misalnya nanti dia ke daerah mana lagi? Melbourne misalnya. Ya itu berarti 3 kali 24 jam. Hah? Iya berlaku itu. Iya. Kenapa? Kalau dia seperti kerjaannya. Oh iya, kayak contoh misalnya saya punya kenalan tuh orang Pakistan tuh. Ya. Saya ngobrol kok dia Masya Allah bagus bahasa Arabnya. Saya pikir dia belajar. Saya tanya tuh belajar enggak? Saya nggak pernah belajar. Maksudnya kayak madrasah gitu nggak pernah. Tapi kok bisa bagus bahasa Arab ya? Soalnya kan kita lihat saudara-saudara kita yang dari Pakistan, India, Bangladesh itu kalau di Saudi Arabia kan bahasa Arabnya kan kurang bagus gitu kan. Tapi ini kok saya lihat bagus gitu. Makanya dia bilang waktu kecil dia sering ngobrol dengan orang Arab. Jadi ya udah dia menyerap bahasa Arab, jadi bahasa keduanya dia. Kok bisa kamu tinggi nih? Ayah saya kerjanya ya sopir bis lintas negara. Bukan lintas provinsi lagi. Lintas negara. Jadi dia nganterin jamaah haji dari Pakistan sampai mana? Sampai Makkah Al-Mukarramah. Nah, itu jadi dia di antara destinasi checkpointnya dia berhentinya yang di mana cukup lama dibilang katanya di Yordan. Jadi saya tuh belajar bahasa Arab di mana? Di Yordan. Ketika itu dengan teman-teman saya banyak orang Yordan. Nah, berarti kan kayak gini kan pertanyaan itu kan? Yang apa? Mobile orangnya kan. Itu kan nggak mungkin sebentar itu kan. Mungkin bisa berbulan-bulan di mana? Di jalan. Nah, kalau orang kayak gini ya 3 hari terus. 3 hari terus. 3 hari selesai, dia copot, wudhu lagi, pakai lagi. Paham ya? Atau kalau masih pegang wudhu, Kenapa? Saya sedikit beda. Oh, sedikit beda apa ya? Kalau orang kerja di satu tempat di pabrik yang besar, jam istirahat tidak ada, sudah habis jam istirahat. Dia antara di tempat wudhu dan tempat dia bekerja jauh, kira-kira 5 menit perjalanan. Dari tempat dia wudhu dengan tempat dia untuk sholat, kira-kira 5 menit. Iya. Dan habis sholat dia mesti balik ke tempat dia kerja lagi 10 menit. Terus pertanyaannya? Dia pakai sepatu lengkap, pakai boot Iya. dia pakai khuf aja bisa. Tapi hari-hari dia sholat dia udah mukim di negara udah rapi, nggak ada musafir lagi sholatnya. Mukim, iya. Terus Iya. masalahnya? Di saat sholat subuhnya itu dia pakai khuf, dia buka sepatu kayaknya nggak mungkin. Kayak security atau apa, kayak penjaga keamanan buka sepatu kan nggak mungkin sepatunya. Iya. Iya, kalau misalnya kondisi darurat gitu, misalnya kondisinya tuh Bertahun-tahun dia begitu. nggak dingin ya, dingin banget nih sepatunya nih. Apa kondisi cuacanya? Ini kan kita bicara darurat kan, saking dinginnya tuh kadang ada anak diceritakan oleh Syekh Adham. Syekh Adham itu cerita dia punya kenalan kerja di daerah mungkin Siberia apa mana gitu. Itu kupingnya sampai copot. Saking kedinginan itu. Ya. Nah, itu kalau kondisi kayak gitu, dia mungkin bisa taklid ke mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu nggak ada batasan waktu begini. Udah bebas aja. Selama tidak berhadas besar deh, gitu. Dia bisa seperti itu, ya. Ini kalau kondisinya benar-benar kayak tadi loh ya. Tapi kalau misalnya kondisinya mudah, ya dia kan bisa bawa air. Kalau misalnya untuk cuci kaki kan, nanti bisa dia lap untuk sholat, ya kan? Bisa ambil botol atau apa,
dia cuci kakinya, lalu dia lap, lalu masukkan lagi ke botnya dia, lalu lanjutkan untuk sholat seperti itu. Tapi kalau kondisi kayak tadi tuh, yang tadi saya ceritakan, kondisi bisa dingin banget sampai bisa membahayakan tubuh atau fisiknya dia atau jiwanya dia, bahkan dia bisa taklid ke dalam madhab Imam Malik. Nah, baik. Oke, sekarang syurutul wudu. Jelas ya? Udah ya? Khuf. Syurutul wudu artinya di sini ketika kita mau wudu kita harus penuhi ini terlebih dahulu. Kalau enggak wudu yang kita kerjakan tidak menjadi sah dan diterima. Syurutul wudu 15, ada 15. Ada 15. Kalau 15 ini tidak dipenuhi, hukumnya wudunya tidak sah dan diterima. Apa saja? Yang pertama Islam. Al-Islam artinya wudunya orang kafir tidak sah. Karena kenapa? Wudu ini adalah ibadah. Ibadah ini diterima hanya dari orang muslim. Lalu yang kedua adalah at-tamyiz. Dari seseorang yang melakukan itu adalah mumayyiz, ya. Orangnya mumayyiz. Nah, mumayyiz ini berarti kan imma dia belum baligh atau sudah baligh. Nah, sedangkan niat wudu ini kadang kan di antara niat wudu yang sah, dia mengatakan fardul wudu. Dia niat wudu wajib. Nah, pertanyaannya, anak kecil udah wajib belum? Anak belum baligh. Belum. Apakah dia diharuskan mengucapkan atau sah ketika dia mengucapkan fardul wudu? Sah nggak? Sedangkan belum wajib ibadahnya. Hah? Kenapa sahnya? Nggak sinkron kan? Ibadah dia belum wajib, tapi kok dia niatnya niat wajib. Ah, ini sedikit main ini nih, kita iniin. Ah? Hampir. Ayo, apa lagi? Ayo, Masya Allah, tabarakallah. Karena ketika dia mau beribadah sholat, tidak akan sah kecuali dengan berwudu. Jadi wudu itu menjadi wajib dalam kondisi tersebut. Kondisi ketika dia mau apa? Mau sholat. Kalau kita kan memang harus wudu kan? Dari awal memang harus wudu. Nah, karena kita apa? Kita sudah diwajibkan sholat. Nah, itu dia. Jadi menjadi sah. Baik. Yang selanjutnya adalah wan naqa'u 'anil haidhi wan nifas. Harus kondisinya orang yang apa? Berwudu tersebut telah bersih, suci dari haid dan juga nifas. Artinya orang perempuan haid dan nifas ini berwudu boleh saja, tapi wudu sifatnya adalah adat, membersihkan diri, bukan beribadah. Wa amma, dan bersih dari apa? Wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah, yang menghalangi air untuk bisa sampai ke permukaan kulit. Jadi kalau misalnya kayak perempuan nih, suka ada apa? Kayak kutek tuh. Ya. Nah, itu kan ada lapisan ya kan? Sampai akhirnya apa? Ada pemisah antara air, penghalang antara air dengan permukaan kukunya. Atau misalnya ada orang yang mengenakan sesuatu apa? Ya apapun lah itu, ya. Entah misalnya pasir yang mengeras gitu atau apapun itulah. Nah, dia diharuskan untuk apa? Membersihkannya terlebih dahulu. Adapun kalau sekedar warna saja, seperti orang perempuan yang mengenakan henna pacar tuh, ya, terus apalagi misalnya cat, ya. Cat itu kan cuma warna doang kan? Tidak membuat sebuah menutup ya. Itu tidak masalah. Nah, wa an la yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma. Yang selanjutnya ya, tidak ada di atas bagian anggota tubuh yang wajib untuk dicuci itu sesuatu yang bisa merubah air. Ya. Misalnya ada orang yang kerja penggilingan kopi misalnya, ya. Saking dia berinteraksi kopinya banyak, toto nempel kopi sini, bubuk kopi di sini. Ketika disiramkan air ke atasnya, berubah jadi apa? Jadi air kopi. Nah, itu gak sah. Karena kenapa?
air yang digunakan tidak tohur. Ya, harus tohur. Suci, mensucikan artinya tidak berubah salah satu di antara 3 sifatnya. Nah, di sini berubah sifatnya apa? Warnanya. Jelas ya? Nah. Lalu wal ilmu bi fardhiyatihi. Ilim dia mengetahui akan kewajiban wudu. Nah, ilmu di sini dibagi menjadi 2. Oh, selanjutnya maaf. Di sini wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnah, dan dia tidak meyakini salah satu di antara fardul wudu ini sebagai sunnah. Nah, ini kan ada beberapa kondisi berarti gini. Ini saya hapus ya. Ini kenapa disyaratkan hal ini? Kenapa? Ini berkaitan dengan niat. Dia niat untuk melakukan wudhu yang wajib. Ketika dia meyakini bahwasannya wudhu yang dia lakukan gak wajib, berarti kontradiksi dengan niat yang dia hadirkan di dalam hatinya. Terus kedua adalah, kan kita tahu anggota tubuh wudhu ini ada berapa? Ada berapa? Ada 4 kan? Ya, wajah, lalu tangan plus siku ya. Lalu sebagian lalu kaki plus mata kaki. Oke. Dia tidak diperbolehkan meyakini salah satu di antara 4 ini secara khusus, secara spesifik ya, sebagai sunnah. Dia tidak boleh itu. Ya. Jadi dia meyakini, oh, mencuci wajah ini sunnah hukumnya. Mencuci tangan sampai siku ini dia sunnah hukumnya. Atau sebagian kepala sunnah, atau kaki plus mata kaki ini sebagai sunnah. Adapun kalau dia meyakini begini, meyakininya di wudhu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajibnya mana, yang sunnahnya itu mana? Nggak tahu saya. Itu masih boleh. Atau dia meyakini seluruh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu semuanya wajib. Jadi yang sunnah dianggap apa? Wajib sama dia. Itu tidak masalah. Yang nggak boleh, dia meyakini semua wudhu yang diajarkan Rasulullah itu adalah sunnah. Atau salah satu di antara yang wajib ini adalah apa? Sunnah. Jelas ya? Jadi ada berapa kondisi? Ada 4. Ya. 4 kondisi. Dia meyakini semua wudhu itu semua wajib. Dia meyakini secara spesifik mana yang wajib, mana yang sunnah, dia tahu. Yang ketiga adalah apa? Dia meyakini ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi dia nggak bisa ngasih tahu. Yang keempat, dia meyakini semuanya sunnah, atau yang wajib itu salah satunya menjadi sunnah. Ini yang ketiga, yang keempat menjadi batal. Nanti terakhir aja. Diingat-ingat soalnya, dicatat. Lalu yang selanjutnya adalah wal ma'ut tahur. Dia harus memakai air yang suci dan mensucikan. Ya, nggak sah itu kalau dia wudhu pakai air yang udah berubah. Makna berubah di sini bukan nggak boleh berubah sama sekali sedikit pun, enggak. Tapi maksudnya berubah itu yang sudah punya nama baru. Ya, air teh, air kopi, air mawar, air kelapa, nah gitu. Kalau misalnya berubah karena kena tanah, itu tidak masalah. Itu nanti kita akan bahas insyaallah. Kan udah dibahas kemarin juga sedikit ya. Nah, lalu wa izalatun najasatil ainiyah. Izalatun najasa al-ainiyah. Dia diharuskan menghilangkan najis yang ada zatnya. Bisa diketahui dengan salah satu 3 cirinya. Itu nama aini. Jadi najis itu ada 2. Ikhwas kalian. Najis itu ada berapa? Aini ya. Ainiyah
dan hukmiyah. Ya. Ainiyah itu seperti apa? Artinya najis yang bisa dirasakan oleh atau yang masih tersisa salah satu di antara 3 ciri. Ya, bisa gitu ya, lebih bagus ya bahasanya. Atau gimana? Iya. Yang masih tersisa salah satu dari rasa, warna, atau aromanya. Artinya kalau misalnya kita melihat rasa atau zatnya ya, atau zatnya. Seperti apa? Misalnya maaf, kotoran masih ada di atas gini. Misalnya kotoran apa, misalnya burung. Ada nih, ya. Masih ada nih. Entah jangan kering apa, terserah deh. Yang jelas udah nempel. Nah, yang hukmiyah ini kan misalnya kita kena air kencing misalnya. Nah, terus kita nggak cuci, berjalannya waktu lama-lama mengering. Bahkan sampai hilang baunya, udah kayak nggak kelihatan bekas ada najis. Bagian ini dihukumi adanya najis. Nah, di sini Syekh mengatakan wa izalatun najasatil ainiyah, diharuskan menghilangkan najis ainiyah ini terlebih dahulu. Kalau najis ainiyah itu tidak bisa hilang dalam 1 kali cucian. Paham ya? Jadi kalau misalnya dalam 1 kali cucian dia tidak bisa hilang, kita hilangkan terlebih dahulu. Tapi kalau bisa dihilangkan, ya udah, itu sudah sekaligus mengangkat hadas kecil yang ada di tangan. Bisa dipahami ya? Sekali lagi, kalau najis ainiyah, kalau tidak bisa dihilangkan dalam 1 kali bilasan, maka dia harus dibilas sampai menghilangkan terlebih dahulu, baru kita membilas yang tangan kita yang terkena najis tersebut. Kalau bisa dihilangkan dengan 1 kali bilasan, maka bilasan itu sudah menghilangkan najis plus mengangkat hadas yang ada di tangan kita yang terkena najis tersebut. Adapun najis hukmiyah, udah hukumnya tadi apa? Dalam 1 kali bilasan sudah menghilangkan najis plus apa? Hadasnya. Bisa dipahami sejauh ini? Naam. Lalu wajaryul ma' ala jami'il udu, diharuskan kita mengenakan atau memakai air yang mengalir di tubuh kita. Jadi bukan pakai es batu ditempelin gini, nggak bisa. Es itu kan dari apa? Air. Ya udah, terus kita celupin di es batu, udah wudhu nih kita. Celupin di muka, udah wudhu, enggak begitu. Ambil es batunya, kita gesek-gesek, nanti kan langsung ada aliran air kan, baru diratakan. Baru seperti itu bisa. Ya, walaupun air mengalir itu sedikit, misalnya kayak orang yang sedang sakit terbaring di atas di kasur rumah sakit, itu bisa kita semprotkan kan, pakai semprotan itu tuh, spray. Nah, setelah itu kita ratakan, karena itu dikatakan airnya sudah mengalir. Nah, lalu yang selanjutnya adalah watahaqququl muqtadi inbanal hal, dan telah terwujudnya hal yang mengharuskan wudhu kalau kondisinya kita jelas. Artinya apa? Jadi misalnya kita dalam kondisi misalnya kita sudah wudhu, terus bingung nih, kita ini hadas apa enggak ya? Kan yang mengharuskan kita wudhu apa? Berhadas dan kita mau sholat. Nah, kondisi kita berhadas ini sudah jelas belum? Sudah jelas belum? Belum kan? Maka kita tidak dibolehkan berwudu ketika dalam kondisi kita tidak meyakini atau bisa memastikan kalau kita dalam kondisi berhadas. Jelas ya? Jadi kalau belum jelas, tapi kalau misalnya kita berhadas, kita yakin berhadas, ragu-ragu udah wudu apa belum? Hukumnya apa? Wudu, karena sudah yakin hadas. Kalau misalnya kita sudah berwudu, ragu-ragu berhadas, hukumnya bagaimana? Nggak usah
wudu. Jelas ya? Jadi ngambil hukum yang kita yakini. Nah. Lalu yang selanjutnya adalah wadawamun niyyati hukman. Ya. Artinya dia hukum niat tersebut masih terhitung dia melakukan hal yang dia niatkan. Artinya dia tidak melakukan ketika di tengah-tengah wudhu, nggak jadi wudhu deh saya. Nah itu dia sudah memalingkan niat yang dia niatkan sejak awal. Jadi niat tersebut tidak boleh ada yang memalingkan. Artinya begini, niat yang diniatkan di awal itu tetap dihukumi masih tetap selama tidak ada yang memalingkan. Misalnya di tengah-tengah wudhu kita udah niat wudhu terus aja sampai selesai, itu berarti niat kita masih tetap dari awal sampai akhir. Tapi kalau di tengah-tengah wudhu terus tahu-tahu kita ngomong, ini nggak jadi deh, saya cuma mau apa? Mau misalnya bilas-bilas atau mendinginkan badan saja. Nah itu sudah memalingkan nih niat. Lalu wa adamu ta'liqiha, dan tidak menggantungkan niatnya. Artinya niat itu gimana? Ntar kalau misalnya si fulan datang aneh baru wudhu deh. Nah itu nggak boleh begitu ya. Nah lalu wa dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadath. Kedua yang terakhir ini syarat untuk lidaimil hadath, untuk yang hadatsnya konstan terus menerus, tidak terputus. Seperti apa? Sohibus salis namanya, atau orang yang sudah beser, udah dol, ya, udah pakai pempes tuh. Orang yang seperti ini dia dapat dua syarat lagi. Dia boleh berwudu ketika sudah masuk waktunya, dan diharuskan melakukannya secara berkesinambungan. Nggak boleh ada jeda antara mencuci wajah dengan cuci tangan sampai siku. Jedanya itu kapan? Sampai wajah yang dia usap itu, yang dia bilas itu mengering. Tentu dalam kondisi normal ya, bukan kondisi ekstrim ya. Baik pada pada kondisi tubuh maupun cuaca. Kan di Arab baru keluar sedikit langsung kering ya. Nah itu nggak terhitung. Ini berarti dia sudah kehilangan sudah tidak memenuhi syarat mualah, berkesinambungan. Nah, jadi kalau orang daimul hadath itu dia harus kesinambungan dalam hal apa? Bersih-bersihnya. Jadi dia kalau mau wudu tuh bersihin dulu tuh ininya, ya, pempesnya, ya. Dia ganti pempes baru, terus langsung setelah ganti pempes baru dia wudunya itu nggak boleh dijeda-jeda antara mencuci wajah dengan tangan dengan mengusap kepala dengan kaki, nggak boleh, langsung kesinambungan terus. Setelah selesai wudu dia harus langsung segera sholat, nggak boleh ditunda dengan jarak yang lama, kecuali nunggu jamaah. Nunggu jamaah. Kalau nunggu jamaah dia agak lama 10-15 menit itu nggak ada tidak ada masalah. Baik. Jadi orang yang daimul hadath, orang salisul baul, dia boleh berwudu ketika masuk waktu fardunya. Jadi kalau dia mau wudu sholat zuhur kapan? Setelah masuk waktu zuhur. Berbeda dengan orang yang dalam kondisi normal, dia boleh berwudu untuk sholat zuhur sebelum masuk waktu sholat zuhur. Kalau dia mau sholat asar, dia tidak boleh berwudu untuk sholat asar melainkan setelah masuk waktu asarnya. Jelas ya? Nah itu dia. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang syarat wudu. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sunnah-sunnah wudu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.